Pernikahan mistis di hutan, dukun dan kuntilanak. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam hal mistis. Ia dihormati oleh penduduk desa karena kemampuannya menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengusir roh jahat. Namun, ada satu hal yang membuatnya gelisah. Ia merasa kesaktiannya belum sempurna. Dalam pencarian untuk menyempurnakan kesaktiannya, dukun tersebut sering melakukan berbagai ritual. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di dalam gua-gua gelap atau di tepi sungai yang dianggap keramat. Setiap kali melakukan ritual, ia berharap mendapatkan petunjuk yang akan membawanya pada kekuatan yang lebih besar. Suatu hari, dukun tersebut mendengar tentang legenda hutan angker dari seorang penduduk desa tua. Hutan itu dikatakan menyimpan rahasia kesaktian yang luar biasa, namun penuh dengan bahaya dan makhluk gaib. Legenda itu begitu menarik perhatiannya, sehingga ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dukun tersebut mempersiapkan peralatan mistis yang diperlukan untuk perjalanannya ke hutan angker. Ia membawa jimat-jimat, dupa, dan berbagai ramuan yang ia percaya dapat melindunginya dari bahaya. Dengan tekad yang bulat, ia siap menghadapi apapun yang ada di dalam hutan tersebut. Ketika memasuki hutan, suasana berubah menjadi gelap dan mencekam. Pepohonan yang tinggi dan rimbun memblokir cahaya matahari, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di sekitarnya. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan menambah kesan misterius dan membuat dukun tersebut semakin waspada. Hutan yang gelap dan mencekam menyelimuti perjalanan sang dukun. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalan. Suara angin yang berdesir di antara dedaunan menciptakan suasana seram, seolah-olah hutan itu hidup dan menyimpan rahasia kelam. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling. Jeritan burung malam, gemerisik daun, dan suara langkah-langkah samar menambah ketegangan. Sang dukun berusaha tetap tenang meski hatinya berdebar kencang. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin berat, seakan ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Ketika malam semakin larut, dukun mulai merasakan kehadiran makhluk gaib. Aura mistis menyelimuti udara, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, hutan ini bukan hutan biasa. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menampakkan diri. Dengan pandangan yang semakin terfokus, dukun melihat bayangan putih di kejauhan. Bayangan itu bergerak perlahan namun pasti, mendekati tempatnya berdiri. Nafasnya tertahan antara rasa penasaran dan ketakutan. Ia tahu, inilah yang dicarinya, sumber kesaktian yang diidamkan. Bayangan putih itu semakin mendekat, memperlihatkan sosoknya yang samar. Dukun bisa merasakan dinginnya udara di sekitarnya, tanda bahwa makhluk itu bukan dari dunia manusia. Dengan langkah perlahan, bayangan putih itu akhirnya berhenti di depan sang dukun, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh misteri. Dalam suasana mencekam di tengah hutan angker, sang dukun tiba-tiba berhadapan dengan sosok bayangan putih. Bayangan itu semakin mendekat dan akhirnya tampak jelas bahwa itu adalah kuntilanak. Aura mistis menyelimuti sekitar, menambah ketegangan yang dirasakan oleh sang dukun. Wajah kuntilanak yang pucat dan menyeramkan membuat bulu kuduk dukun meremang. Matanya yang merah menyala memancarkan kebencian dan kesedihan. Meskipun ketakutan, dukun mencoba mengendalikan dirinya, berusaha memahami situasi yang ada di depannya. Kuntilanak membuka mulutnya dan mulai berbicara dengan suara serak yang menggema di tengah hutan. Kata-katanya terasa dingin dan menakutkan, tapi penuh makna. Dukun mendengarkan dengan seksama meskipun hatinya berdebar kencang. Rasa takut dan kagum bercampur menjadi satu dalam diri dukun. Ia merasa kecil di hadapan makhluk gaib ini, namun juga tersentuh oleh cerita yang disampaikan kuntilanak. Keberanian dan rasa ingin tahunya mendorong dukun untuk mencoba berkomunikasi lebih lanjut. Dukun memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya gemetar namun tegas. Ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada kuntilanak.
mencoba mengungkap lebih banyak tentang asal-usul dan niat makhluk tersebut. Kuntilanak pun, dengan kesedihan yang mendalam, mulai menceritakan kisah tragisnya. Kuntilanak itu mulai bercerita tentang masa lalunya yang tragis. Ia adalah seorang perempuan yang meninggal secara tidak wajar, meninggalkan dunia dengan dendam yang membara. Ceritanya membuat dukun merasa iba dan ingin membantunya menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Mendengar cerita memilukan itu, dukun menawarkan bantuan. Ia berharap bisa membuat arwah kuntilanak tenang dan, sebagai balasannya, mendapatkan kesaktian yang selama ini ia cari. Kuntilanak mendengarkan tawaran itu dengan penuh perhatian, matanya yang kosong menatap dalam ke mata dukun. Kuntilanak setuju untuk menerima bantuan dukun, namun ia memberikan syarat yang tidak biasa. Dukun harus melakukan ritual pernikahan mistis dengan dirinya agar bisa mendapatkan kesaktian. Dukun terdiam sejenak, merenungi syarat yang menyeramkan itu. Meskipun merasa takut dan ragu, dukun akhirnya menerima syarat tersebut. Ia yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya. Dengan persiapan matang, ia mulai mengumpulkan semua yang dibutuhkan untuk ritual pernikahan mistis itu. Ritual pernikahan mistis dimulai di tengah hutan yang sunyi dan mencekam. Dukun dan kuntilanak berdiri di bawah sinar bulan, memulai prosesi dengan lantunan mantra. Suasana semakin tegang, namun dukun tetap fokus, berusaha memenuhi syarat yang diberikan oleh kuntilanak. Ritual pernikahan mistis tersebut dilakukan di tengah hutan pada malam bulan purnama. Dukun mengucapkan mantra-mantra kuno sambil membakar kemenyan dan menyebar bunga-bunga. Kuntilanak berdiri di depan dukun dengan tatapan tajam, seakan-akan mengamati setiap gerakan dan kata yang diucapkan. Suasana pernikahan sangat mencekam, dengan suara burung hantu dan angin yang berdesir melalui pepohonan. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi wajah-wajah mereka, menciptakan bayangan aneh dan menyeramkan. Dukun merasa campuran antara ketakutan dan kegembiraan saat upacara mencapai puncaknya. Hutan menjadi saksi bisu dari pernikahan yang tidak biasa ini. Pohon-pohon tua seakan-akan berbisik di antara mereka, menyampaikan cerita tentang pernikahan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tidak ada tamu undangan, hanya kesunyian dan kegelapan yang menemani prosesi tersebut. Setelah pernikahan selesai, dukun merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Ada kekuatan baru yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat dan berdaya. Hutan yang tadinya menyeramkan kini terasa penuh dengan energi dan kehidupan yang berbeda. Kehidupan setelah pernikahan pun mengalami transformasi. Dukun mulai merasakan koneksi yang lebih dalam dengan dunia gaib, sering mendapatkan penglihatan dan bisikan yang membimbingnya. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar, membawa kedamaian antara dua dunia. Dukun merasakan kesaktian yang baru setelah pernikahan mistis dengan kuntilanak. Kekuatan itu memberinya kemampuan melihat makhluk gaib dan mengendalikan elemen alam. Namun, kemampuan ini tidak datang tanpa konsekuensi, karena dukun mulai merasakan kehadiran energi gelap yang semakin kuat dalam dirinya. Kehidupan setelah pernikahan mistis berubah drastis bagi dukun. Ia kini menjadi pusat perhatian di desanya, dihormati sekaligus ditakuti oleh banyak orang. Masyarakat sering datang kepadanya untuk meminta bantuan, tetapi dukun tetap waspada terhadap kekuatan baru yang ia miliki. Hubungan dukun dan kuntilanak berkembang seiring waktu. Meski awalnya mereka terikat oleh syarat pernikahan, lambat laun muncul perasaan saling membutuhkan. Dukun merasa kuntilanak adalah bagian dari dirinya, sementara kuntilanak melihat dukun sebagai pelindungnya di dunia manusia. Tantangan dalam pernikahan mistis mulai muncul. Perbedaan dunia yang mencolok antara dukun dan kuntilanak seringkali menimbulkan konflik. Dukun berusaha memahami keinginan kuntilanak, sementara kuntilanak berjuang menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Ketegangan ini membentuk dinamika yang rumit dalam hubungan mereka. Dukun sering mengalami mimpi buruk setelah pernikahan.
Mimpinya dipenuhi oleh bayangan gelap dan bisikan menakutkan. Selain itu, perilaku kuntilanak mulai berubah. Ia menjadi lebih posesif dan agresif. Dukun mulai merasa terancam oleh kekuatan yang pernah ia idamkan, menyadari bahwa ia telah menukar kebebasannya dengan kesaktian. Setelah pernikahan mistis, dukun mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu tidurnya setiap malam. Setiap mimpi terasa begitu nyata, penuh dengan bayangan kelam dan suara-suara aneh yang membuatnya terbangun dalam keringat dingin. Mimpi-mimpi ini seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang lebih buruk. Perubahan perilaku kuntilanak semakin terlihat jelas. Jika sebelumnya ia tampak lembut dan penuh kasih, kini sering menunjukkan sisi gelapnya. Tatapannya yang dulu menenangkan berubah menjadi menakutkan, dan seringkali dukun merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Kekhawatiran mulai membayangi pikirannya. Dukun mulai merasa terancam oleh kehadiran kuntilanak di sekitarnya. Energi yang dulu dirasakan sebagai kekuatan baru, kini berubah menjadi beban yang menekan. Setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah ada kekuatan gaib yang mengikatnya. Rasa takut dan cemas semakin menghantui setiap harinya. Ketegangan antara dukun dan kuntilanak semakin memuncak menjadi konflik terbuka. Dukun yang dulu penuh percaya diri, kini merasa berada di ambang kehancuran. Setiap percakapan berubah menjadi pertengkaran dengan kuntilanak yang semakin menunjukkan sisi menyeramkannya. Dukun merasa harus segera mencari jalan keluar dari situasi ini. Berbekal pengetahuan mistisnya, dukun mulai mencari cara mengakhiri pernikahan mistis tersebut. Ia mengunjungi berbagai tempat keramat dan bertanya pada sesama praktisi ilmu gaib. Usaha ini tidaklah mudah, banyak rintangan dan bahaya yang harus dihadapi. Namun, dukun tetap bertekad untuk membebaskan diri dari cengkeraman kuntilanak. Pertempuran antara dukun dan kuntilanak berlangsung sengit di tengah hutan berkabut. Dengan segala kesaktian yang ia peroleh, dukun berusaha melawan dengan mantra dan alat mistis. Namun, kuntilanak menunjukkan kekuatan gaibnya yang menakutkan, membuat dukun harus berpikir cepat untuk bertahan hidup. Akhir dari pernikahan mistis tiba saat dukun berhasil menemukan kelemahan kuntilanak. Dengan ritual khusus, dukun memutuskan ikatan gaib yang menghubungkan mereka. Kuntilanak menghilang dalam jeritan mengerikan, meninggalkan dukun yang lelah dan terluka, namun bebas dari teror yang menghantuinya. Dukun kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Penduduk desa menyambutnya dengan heran dan kekaguman. Mereka mendengar kisahnya tentang pertempuran melawan kuntilanak dan kekuatan gaib yang hampir merenggut nyawanya. Dukun kini menjadi tokoh yang dihormati dan juga ditakuti. Pengalaman hidup dukun berubah drastis setelah kejadian tersebut. Ia belajar bahwa kesaktian tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan tanggung jawab besar. Dukun menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang lain, tetapi selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin datang dari dunia gaib. Hikmah dari kejadian ini adalah bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan dan keberanian. Dukun menyadari bahwa menguasai ilmu gaib tidak cukup. Hati yang tulus dan niat yang baik adalah kunci utama. Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga dalam hidupnya yang penuh misteri dan tantangan. Dan